selamat datang di podcast Muda Berkarya Etika Terjaga. Tempat kita ngobrolin masalah isu-isu yang menarik seputar teknologi, etika, dan pengembangan diri. Gue kenalin Husnur Rafiq sebagai host kali ini. Oke, pada episode kali ini kita akan ngobrolin tentang tema generasi muda, yaitu ngebangun karakter dan etika profesi di tengah kemajuan teknologi digital. Teknologi digital memang memberikan banyak kemudahan ya, tetapi di sisi lain membawa juga tanggung jawab besar dalam menjaga etika dan membangun karakter nih. Mengenai etika profesi di era digital yang memberikan gambaran jelas tentang tantangan dan solusi yang dihadapi oleh banyak orang, termasuk kita yang bekerja dan beraktivitas di dunia digital. Bersama saya hari ini ada dua narasumber yang keren banget dan punya wawasan segudang. Yang pertama ada Kokoh Budi, seorang profesional di bidang teknologi digital dan pengalamannya lebih dari 15 tahun. Oke, kita udah kedatangan nih dua narasumber yang punya pengalaman segudang tentang profesi di era digital. Selamat datang Kokoh Budi. Halo, selamat siang semuanya. Senang sekali bisa berbagi di sini. Yang kedua ada Kakak Cecil, seorang generasi Z yang aktif sebagai influencer juga dan pembuat konten dan memiliki banyak pengikut di media sosial loh, dan banyak berkarya juga di dunia digital. Hai Kak Cecil, gimana kabarnya? Halo semuanya, kabar aku baik banget. Terima kasih sudah mengundang aku untuk datang di podcast ini. Jadi sebelum kita lanjut diskusi, sedikit gambaran nih mengenai etika profesi di era digital. Era digital telah membawa banyak perubahan ya dalam cara kita bekerja dan berinteraksi. Teknologi digital memberikan peluang baru yang luar biasa nih, tapi juga hadir tantangannya etika yang semakin kompleks. Etika profesi di era digital ini merujuk pada seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku profesional dalam lingkungan yang didominasi oleh teknologi. Tantangan etika yang sering muncul di era digital adalah penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang tidak etis, dan penyebaran informasi palsu. Batasan antara kehidupan pribadi dan profesional menjadi semakin kabur, sehingga pengaruh terhadap etika semakin besar. Namun solusi untuk tantangan ini melibatkan pendidikan berkelanjutan mengenai etika digital, pengembangan kode etik yang jelas, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terjadi. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami dan mempraktikkan etika profesi di dunia digital agar teknologi dapat digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan etis. Nah, kita mulai nih masuk ke diskusi. Kokoh Budi, sebagai seorang yang sudah lama berkecimpung di dunia digital nih kok, apa sih yang dimaksud dengan etika profesi digital? Oke, etika profesi era digital adalah pedoman perilaku pada saat kita menggunakan teknologi di dalam lingkungan. Nah, pada saat kita menggunakan teknologi ada beberapa hal yang harus kita kaji dan ada beberapa hal harus kita perhatikan. Yang pertama, kita menjaga privasi profesional kita dalam bekerja, dan juga kita menjaga privasi untuk diri kita sendiri. Nah, pada saat segala sesuatu itu tidak bisa disatukan, harus kita pisahkan, karena sangat berbeda pada saat kita menggunakan sosial media untuk bekerja di dalam corporate dan pada saat kita menggunakan dunia media sosial di dalam pribadi kita. Nah, kita harus menjaga etika agar apa yang kita sampaikan itu secara positif. Menarik ya, jadi etika profesi ini mencakup hal-hal seperti menjaga privasi data dan melakukan teknologi dengan bijak. Coba nih Kakak Cecil sebagai influencer muda yang aktif di dunia digital, bagaimana nih kamu menjaga etika dalam pekerjaan kamu sehari-hari? Oke, jadi sebagai seorang konten kreator untuk mengunggah suatu konten, aku akan memilih
konten-konten yang mungkin bermanfaat, yang tidak menyinggung pihak lain ataupun mengunggah privasi orang lain. Jadi untuk sekiranya informasi pribadi, aku tidak akan pernah mau untuk mempublikasikan, apalagi di zaman era digital sekarang, suatu informasi sangat cepat tersebar. Jadi kita harus selalu berpikir panjang terlebih dahulu sebelum memposting sesuatu. Oh iya, jadi emang privasi itu harus dijaga dengan baik ya. Jangan sembarangan kita upload dan kita publikasiin, itu bahaya banget sih. Apalagi di era sekarang ya. Terus nih buat Kobudi, menurut kamu nih Kobud, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda di era digital seperti ini? Oke, topik ini sangat menarik ya. Nah, saya lihat bahwa tantangan media digital itu adalah pada saat kita memilih informasi. Nah, pada saat kita memilih informasi, ada 4 hal yang harus kita kaji dan harus kita perhatikan. Yang pertama adalah informasi yang valid, yang kedua adalah informasi yang setengah jadi, yang ketiga adalah informasi yang hoax atau kita bilang bohong, yang keempat adalah informasi yang menyesatkan dan mengumbarkan setiap kebencian. Nah, kita harus tahu bahwa di dalam dunia digital ini kita nggak bisa menelan bulat-bulat apa yang kita terima dan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ada pepatah bilang berpikir dulu sebelum bertindak, itu betul sekali. Dan kita juga harus memisahkan seperti yang tadi awal saya bilang bahwa antara informasi pribadi dengan antara informasi profesional itu jangan disatuin. Nah, karena pada saat di dalam media sosial itu seringkali ada tumpang tindih, yang dimana satu sisi kita informasi tentang pribadi, satu sisi informasi tentang pada saat kita di korporat itu jangan disatukan karena itu satu hal yang berbeda. Nah, makanya kenapa informasi kita harus pilih-pilih di dalam dunia digital, karena audiens atau siapapun yang melihat mempunyai pengertian yang berbeda dan mengerti tentang digital informasi itu dalam satu lingkup kecil, tapi mereka nggak melihat dalam satu lingkup besar atau secara utuhnya. Itu yang saya akan membagikan. Oke nih, Kak Cecil sebagai influencer muda nih, ya kan, generasi Z, kakak ada juga nggak sih tantangan yang sama yang dihadapi di generasi Z ini sebagai influencer? Sebagai seorang influencer, tentunya pasti kita punya tantangan-tantangan di era digital saat ini. Contohnya, untuk membuat suatu konten, aku memilih suatu konten yang bermanfaat dan edukatif. Jadi, aku nggak akan mau membuat konten yang merugikan orang lain. Contohnya, konten-konten yang tidak sesuai dengan faktanya, karena mungkin beberapa dari kalian mungkin ada melihat konten-konten yang berbagi tidak sesuai dengan faktanya. Salah satu contohnya mungkin di kontennya itu dia membuat bahwa dia berbagi uang sebesar 1 juta, tapi setelah kontennya selesai untuk di video gitu kan, uangnya itu akan diambil kembali sebesar 800.000 gitu. Jadi sebenarnya yang dikasih itu cuma 200.000, tapi yang kita upload itu bahwa kita berbagi 1 juta. Nah, itu kan merugikan orang lain dan akan menimbulkan kesalahpahaman antara beberapa pihak. Jadi dalam memilih konten dan apa yang kita upload itu harus sesuai dengan fakta yang ada gitu. Jadi tidak membohongi pihak manapun. Sekarang ke segmen tips-tips. Jadi buat Koko Budi nih, menurut lo nih kok, apa sih yang bisa dilakuin oleh generasi muda untuk menjaga etika digital mereka? Oke, Kak, saya akan membagikan beberapa tips yang sederhana yang saya udah dibaratkan tuh udah saya kaji dan udah saya lihat. Nah, yang pertama adalah pada saat kita menggunakan media sosial, pikir dulu apa dampak yang akan kita lakukan. Contoh, kita mau klik sebuah statement yang berbentuk tentang agak menyindir. Nah, kita harus tahu efek sampingnya, citra orang ke kita mungkin agak sedikit berkurang atau ini orang maksudnya apa sih. Nah, yang kedua adalah hormati privasi diri kita dan hormati privasi orang lain.
yang kita tahu. Kenapa? Karena itu sangat penting. Mungkin ada beberapa hal yang secara kita langsung buat kita nggak apa-apa, tapi buat orang lain itu jangan. Itu hal yang simple tapi bisa dampaknya bisa banyak. Nah, yang ketiga adalah tahu cara etika menggunakan komunikasi. Nah, kita harus tahu bahwa pada saat kita menggunakan komunikasi, kita harus yang namanya terus belajar. Seperti contoh perkembangan zaman digital itu sangat cepat. Kita akan kasih contoh yang sangat real. Yang pertama itu dari handphone. Pada saat handphone yang di awal itu Nokia, yang layarnya semuanya kuning, pencetatan tombol gede-gede, itu dulu. Tapi perkembangan zaman dari tahun ke tahun, kita lihat bahwa sekarang udah touchscreen semua. Sekarang layarnya udah tipis semua segala macam. Nah, dari situ kita bisa kelihatan bahwa itu salah satu perkembangan digital yang harus kita belajar terus menerus. Karena perkembangan digital itu berkembangnya sangat pesat dan sangat cepat. Nah, karena kita harus tahu bahwa perkembangan yang sangat cepat berarti ada etika yang harus kita pelajari di dalam media sosial. Karena ada sesuatu yang dampak positif dan negatifnya pada saat kita menggunakan media sosial dalam perkembangannya zaman yang sangat pesat ini. Nah, gimana nih Kak Cecil? Ada tambahan lagi gak dari Kak Cecil nih buat anak generasi sekarang? Nah, apa yang disampaikan sama Ko Budi tadi itu benar ya. Dalam etika profesi di era digital sekarang itu kita harus selalu berpikiran positif dan harus berpikir terlebih dulu sebelum bertindak, dan kita juga harus menghargai privasi orang lain dan serta terus belajar memperdalam apa sih itu etika, apa sih etika dalam bersosial media gitu. Aku sendiri sebagai seorang content creator selalu mengingatkan diriku untuk selalu tetap berprinsip dan menjaga keaslian kontenku, jadi tidak mau terbawa arus pencitraan seperti konten-konten yang ada saat ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, konten berbagi yang dimana mungkin di kontennya dia menyebutkan bahwa dia berbagi uang sebesar 1 juta, tapi setelah kontennya di tag, uang itu diambil sebagian, yang dimana berarti dia tidak berbagi sesuai dengan nominal yang tertera di kontennya. Nah, itu sudah termasuk dalam konten pencitraan. Jadi itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Oke, udah banyak segmen yang kita lalui dari 1 sampai sekarang ya. Terima kasih banyak nih buat Cecil, buat Ko Budi atas wawasan yang berharga banget dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Menjaga etika profesi di dunia digital adalah hal yang sangat penting nih buat kita semua. Semoga teman-teman di luar sana, terutama generasi Z, bisa ngambil nih pelajaran dari obrolan hari ini kita dan terus beradaptasi dengan bijak di dunia digital. Sebagai penutup, marilah kita ingat sama-sama ya, teknologi harus digunakan dengan tanggung jawab dan juga memegang prinsip etika yang kuat. Kita dapat menciptakan dunia digital yang lebih baik dan lebih aman untuk semua. Terima kasih telah mendengarkan podcast Muda Berkarya, Etika Terjaga. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.